Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10, yaitu pada pertemuan kedua, membahas tentang bab ke-6, berdebat dengan indah. KD yang akan kita pelajari yaitu 3.13, menganalisis isi debat. Kemudian 4.13 mengembangkan permasalahan isu dari sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Tujuan pembelajaran kita diharapkan peserta didik dapat menganalisis isi debat yang berkaitan dengan isu, sudut pandang, argumen beberapa pihak, serta terampil menganalisis isi debat. Apa itu debat? Dan apa itu debat parlemen? Debat adalah proses berargumen secara formal di mana pemenangnya adalah tim yang mampu mempengaruhi atau meyakinkan juri dengan cara menyampaikan argumen yang relevan, logis, sistematis, terukur, dan konsisten. Debat parlemen itu sendiri adalah debat yang dilakukan dengan mengacu pada aturan prosedur parlementer yang juga dikenal sebagai bentuk perdebatan akademis kompetitif yang diselenggarakan di bawah naungan organisasi seperti AIDA, USPDA, NPDA, dan lain-lain. Debat parlementer itu sendiri mengandalkan kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan ilmiah, dan menggunakan tata cara yang telah diatur sedemikian rupa. Debat parlemen juga didesain tidak untuk perdebatan kusir yang hanya mengandalkan emosi dan argumen yang tidak berdasar. Mengapa debat parlementer? Ya, satu, debat parlementer relatif lebih memiliki kejelasan tata cara pelaksanaan dan penilaian yang baku, jelas, dan terukur. Dua, dipraktikkan secara luas di seluruh dunia maupun di Indonesia, dari mulai tingkat SMA sampai universitas. Debat parlementer menggunakan basis pemikiran akademik ilmiah dan nalar yang logis serta rasional. Bagaimana cara kerja berdebat parlementer itu? Dalam satu debat parlementer ada tim dan juri. Tim di sini dibagi menjadi dua, yaitu tim pemerintah atau yang disebut tim afirmasi dan tim oposisi. Ini juga disebut tim kontra. Kemudian ada 3 pembicara dalam tiap-tiap tim dengan satu penyampaian kesimpulan. Sedangkan juri berjumlah ganjil dan minimal adalah 1 orang. Kemudian durasi dalam menyampaikan debat berbicara masing-masing tim diberikan waktu 7 menit 20 detik, kemudian 4 menit 20 detik untuk pembicara, penyampai, dan kesimpulan. Terdapat interupsi pada menit pertama hingga menit ke-6 dalam debat parlementer. Durasi interupsi dibatasi hanya 15 detik. Sedangkan penilaiannya adalah mater atau substansi kasusnya, itu tentang menyampaikan persoalan dan pendapatnya 40%, kemudian dari tata cara penyampaiannya itu juga 40%, kemudian penyampaian disertai aturan dan strateginya itu 20%. Ya, konsep dasar yang harus dipahami dalam berdebat. Harus mengenal yang pertama dulu adalah mosi. Mosi adalah sebaris kalimat ya atau topik yang diperdebatkan. Format mosi harus mendukung atau menolak suatu kasus secara spesifik. Pada umumnya mosi menentang status quo dan harus dapat diperdebatkan secara seimbang. Nah, kemudian definisi-definisi kemudian merupakan langkah untuk menjelaskan konsep kunci dalam mosi. Jadi sebelum mulai menyampaikan pendapat, sampaikan dulu definisi-definisi yang ada pada kalimat mosi.
Tujuannya untuk menghindarkan kesalahpahaman antara tim dan memperjelas jalannya perdebatan. Definisi atas mosi merupakan kewajiban tim pro. Jadi apabila tidak dilakukan maka menjadi hak tim kontra. Kemudian tim line dan tim split. Tim line itu adalah posisi tim atas mosi dan tujuan besar tim dalam menolak atau menerima mosi. Tim split adalah pembagian tugas antara pembicara dalam satu tim. Jadi itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan debat. Argumen. Berikutnya setelah menyampaikan mosi, kemudian berargumen. Argumen merupakan berbagai alasan yang digunakan oleh setiap pembicara untuk membuktikan timeline atau besar timnya. Argumen didistribusikan sesuai dengan tim split masing-masing pembicara. Setelah argumen, adanya sanggahan. Kalau dalam debat tidak ada sanggahan, tidak akan terjadi debat. Sanggahan merupakan negasi kita atas argumen lawan. Pertanyaan bukanlah sanggahan. Ya, sanggahan itu pernyataan yang menentang lawan ya. Kemudian adanya interupsi ya. Ketika menyampaikan suatu argumen, ada tim lawan menyatakan interupsi. Interupsi merupakan pertanyaan, sanggahan atau klarifikasi yang diajukan kepada lawan saat mereka berpidato. Jadi menyela pidato itu namanya interupsi. Interupsi hanya berlangsung selama menit kedua hingga ke-6 dalam pidato substansi. Durasinya ada 15 detik. Berikutnya pembuktian. Nah, dalam argumen yang penting itu harus ada bukti. Apa gunanya bukti? Bukti itu untuk memperkuat argumen. Bukti bisa berupa dari kualitatif maupun kuantitatif, kemudian analogi, contoh pembanding, kemudian dari sumber-sumber yang terpercaya. Bukti hanya bagian kecil dari bangunan argumen. Berikutnya case building merupakan proses pembuatan kasus secara mandiri dan independen oleh tim. Durasi case building pada umumnya adalah 15-30 menit atau sesuai dengan ketentuan panitia perlombaan. Dan larangan dalam menyampaikan suatu pendapat atau argumen adalah hindari yang berkaitan dengan isu sara ya. Berikutnya adalah mosi atau topik debat yang perlu kalian ketahui. Syarat mosi itu harus seimbang. Seimbang di sini bisa menimbulkan suatu pro dan kontra. Kemudian menarik untuk diperdebatkan. Dan ketiga harus fokus pada suatu peristiwa atau kondisi. Dan 4 punya solusi. Serta 5 layak untuk diperdebatkan. Maaf ya, itu tadi harusnya 5. Berikutnya, sebelum berdebat harus mempersiapkan kasus terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat latar belakang dari mengapa mosi ini muncul, apa yang melatar belakangi dari mosi tersebut, kemudian kronologi peristiwa penyebab munculnya mosi, akar masalah dari mosi ini. Berikutnya, bacakan ulang mosinya dan batasi area perdebatan dari mosi tersebut, sampaikan tema dan goal besar yang akan dicapai. Dan berikutnya sampaikan pembagian tugas dengan tim, yaitu pembicara pertama, kedua, dan ketiga masing-masing tim. Dan karakteristik kata kunci harus dipahami pada mosi tersebut. Berikutnya yaitu latar belakang kasus itu bagaimana? Caranya yaitu cermati mosinya dengan betul-betul, pahami kasus yang ada dalam mosi, dan tentukan apa masalahnya sampai muncul mosi ini. Langkah kedua, buat kata-kata pembuka yang menarik, mulai dengan data atau kata-kata mutiara atau mungkin cerita kasus ini muncul. Dan langkah ketiga, mulai menyampaikan latar belakang
dengan meyakinkan. Pastikan latar belakang itu mengandung persoalan yang akan diselesaikan dalam debat. Dan langkah 2, mendefinisikan atau membuat definisi dari kata-kata kunci. Bagaimana langkah mendefinisikan? Pertama, temukan kata kuncinya, temukan semangat mosi, dan temukan isu atau konteksnya. Definisi yang baik itu ya debatable atau belum pasti dan dapat dibantah. Harus relevan, ada kaitan dari mosi tersebut, kemudian reasonable, masuk akal, clear, jelas atau benar, dan kontekstual sesuai keadaan. Ya, tugas masing-masing pembicara dalam suatu tim. Tugas pembicara pertama dari tim afirmasi yaitu menyampaikan latar belakang munculnya mosi, berikutnya menyampaikan setup kasus atau persiapan tadi, mempersiapkan kasus yang meliputi mosi, area perdebatan, timeline dan time split, memberikan karakterisasi konsep kunci dalam mosi, berargumen sesuai pembagian tugas, dan memberikan sanggahan pendahuluan ya, serta menyimpulkan atau menutup dari pidato. Itu tugas dari pembicara pertama. Sedangkan tugas pembicara tim oposisi ya menyampaikan klasifikasi atau setup kasus tim pemerintah atau tim afirmasi, yang menyampaikan rekarakterisasi, menyampaikan timeline dan split timnya, menyanggah argumen pembicara pertama lawan, berargumen sesuai splitnya, kemudian menyampaikan sanggahan pendahuluan, dan menyimpulkan pidato. Itu tugas pembicara pertama tim oposisi. Berikutnya kalau tugas pembicara kedua, ketiga itu nanti kesepakatan dari masing-masing tim. Ya, jadi ada tugas atau bagian-bagian penyampaiannya sendiri. Nah, berikutnya argumen yang perlu kalian ketahui. Argumen adalah alasan yang mendukung atau memperkuat suatu pendapat. Argumen harus perhatikan runut. Runut di sini ada urut. Kemudian logis. Logis itu masuk akal. Relevan sesuai, konsisten, serta jelas. Jadi konsisten itu tetap ya, tidak berubah dalam penyampaiannya. Kemudian jelas, itu harus argumennya. Kemudian bukti dan pembuktian dalam argumen. Bukti sendiri dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Bukti kualitatif bisa berupa teori, berita, hasil riset, instrumen hukum, sumber-sumber hukum, pendapat ahli atau tokoh atau orang yang berpengalaman. Sedangkan bukti kuantitatif bisa statistika, data-data, hasil survei, temuan, riset, dan lain-lain. Kemudian sanggahan. Bagaimana caranya memberi sanggahan? Ya, sanggahan harus disampaikan dengan holistik utuh, kemudian buktikan sebaliknya, lebih menyampaikan prioritasnya, terstruktur dan efektif. Jadi menyanggah tidak hanya menyanggah, tetapi harus mampu membuktikan sanggahannya tersebut. Berikutnya adanya interupsi di dalam satu debat. Bagaimana cara menyampaikan interupsi? Yaitu sanggahan pertanyaan klarifikasi. Disampaikan secara efektif, jelas, singkat, dan relevan. Karena interupsi itu menyela pembicara lawan dan waktunya pun dibatasi 15 detik. Interupsi pun bisa disetujui atau tidak oleh lawan. Kemudian skor atau penilaian oleh dewan juri pada debat itu ada ukurannya, yaitu jika hanya berdiri, membatu, mengucap salam saja, nilainya 69, kisaran seperti itu. Sedikit lebih terdengar suaranya, 70.
poinnya. Mencoba berargumen 71, kemudian menyelesaikan kasus, mampu menjelaskan keterkaitan logis argumen, walaupun lemah itu 73. Dan seterusnya sampai nilainya itu 81 itu super, superior. Ya, berikutnya untuk tugas, Ibu sampaikan di classroom waktu itu dan silahkan memberikan tanggapan terhadap mosi dan mosi dipilih salah satu yang terdapat pada buku paket pada halaman 188. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.